الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال موسى عليه الصلاة والسلام يا رب wahai Tuhanku, alimni ajrilah aku syai'an, sesuatu, adzkuruka, yang aku berzikir kepada engkau bihi dengannya, wa ad'uka bihi, dan aku berdoa kepada engkau dengannya. Ini menunjukkan lafaz-lafaz zikir itu harus ada dasarnya dari syariat. Karena zikir itu bagian dari ibadah, dekatan diri kepada Allah. Maka untuk berzikir itu harus ada dalil umumnya minimal. Bagaimana zikir berupa tasbih, dalil umumnya zikir takbir, dalil umumnya zikir tahlil, dalil umumnya zikir membaca salawat. Maknanya harus sesuai dengan makna-makna lafaz-lafaz yang sudah datang dari syarak. Tidak boleh ada zikir yang kemudian justru dalam lafadznya mengandung kekufuran. Seperti ada orang membaca surat Al-Quran dari belakang ke depan. Tirakatannya membaca kulhu sungsang katanya. Nah, kulhu sungsang itu dibaca dari walam yakul lahu kufuwan ahad, jadi ahad terus ya kebalik begitu. Ya, orang yang mengerjakan seperti ini hanya orang yang terbalik otaknya. Ya, makanya tidak boleh. Makanya sampai di dalam kitab fikih disebutkan tidak boleh mengatakan iyyaka na'bud. Karena iyyaka artinya dau'us syams. Kalau iyyaka na'bud berarti saya menyembah cahaya matahari, bukan menyembah Allah, jadi bahaya. Maka lafaz-lafaz zikir itu harus diteliti. Jangan sampai bertentangan. Walaupun tidak datang langsung dari Nabi, tapi tidak boleh kandungannya bertentangan dengan apa yang datang dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pendekatan diri kepada Allah ini bukan rekaan, bukan karangan, bukan kira-kira. Harus ada dasar-dasar, baik dasar umum atau khusus. Allahu Akbar. Qala, Allah berfirman, kul katakanlah la ilaha illallah,
Katakanlah la ilaha illallah. La ilaha illallah ini berarti bisa digunakan untuk berzikir sekaligus untuk berdoa. Ini yang kadang-kadang orang itu keliru dalam memahaminya. Hanya ulama-ulama terdahulu ketika banyak masalah, banyak kegoncangan, banyak gonjang-ganjing, mereka di antara amalannya baca tahlil sebanyak-banyaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa dengan tahlil. Sampai sekali duduk 1000, 2000, bahkan ada ulama-ulama yang hariannya itu tahlilnya 70.000. Loh kok banyak sekali? Ya butuh surga masalahnya. Ya, butuh surga, jadi perlu banyak modal. Nanti yang merasa itu kebanyakan kayaknya surganya nggak pengen tinggi-tinggi. Jadi seperti itu. Digunakan untuk zikir sekaligus digunakan untuk doa. Qala, Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaqulu hadza. Semua hamba engkau mengatakan ini. Qala, Allah berfirman, kul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Qala, Nabi Musa mengatakan, innama uridu syai'an tahussuni bih. Aku hanya ingin sesuatu yang kau khususkan untuk aku. Karena memang beliau orang khusus. Jadi kalau minta dikhususkan ya enggak masalah. Innistafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Nabi Musa ini memang nabi yang senang bicara dengan Allah. Jadi ditanya satu, jawabannya banyak. Nah, ditanya satu, jawabannya banyak. Bukan karena Nabi Musa ini ngengkel, bukan karena Nabi Musa ini tidak faham. Kalla wa hasya. Tapi Nabi Musa ini pengen memperpanjang perbincangannya dengan Allah karena merasakan nikmatnya hubungan dengan Allah. Berbincang-bincang dengan Allah itu nikmat. Dan beliau memahami kalau saya ini dapat doa khusus, maka saya ini berarti tambah khusus lagi di sisi Allah. Jadi bukan menyombongkan diri, bukan. Tapi semua orang itu ingin dapat derajat yang spesial di sisi Allah. Kalau orang itu paham, ya. Kita lihat orang itu semuanya pengen dapat tempat khusus di sisinya presiden, tempat khusus di sisinya gubernur, tempat khusus di sisinya jenderal. Tapi jarang orang yang pengen dapat tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal itulah yang harusnya paling dicari, yaitu Allahu Akbar. Karena itu kalau sudah dapat tempat khusus di sisi Allah, khususnya dunia akhirat. Kalau tempat khusus di sisi manusia itu di dunia kadang-kadang cuma sebentar, apalagi di akhirat panjang hisabnya. Qala, maka Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, lau annas samawati sab'a, seandainya langit yang 7, wal aradina sab'a, dan bumi yang 7, fi kifatin, diletakkan dalam satu sisi timbangan. Timbangan zaman dulu itu ada mangkoknya itu untuk menaruh benda-benda, itu namanya kifah. Kalau bahasa mudahnya zaman sekarang ya di sisi timbangan. Itu sudah paham, karena banyak orang yang hidupnya zaman sekarang. Kalau hidupnya zaman dulu udah pada tua kalian. Nah, fi kifatin, di sisi timbangan. Wala ilaha illallah, dan la ilaha illallah fi kifatin, berada dalam sisi timbangan yang lain. Lama alat, sungguh akan menjadi lebih berat, bihinna, mengalahkan
7 petala langit, 7 petala bumi. La ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Masya Allah, begitu sangat besar, begitu sangat besar nilainya la ilaha illallah. Dan kita ini di dunia ini nggak akan bisa paham. Cuman kita bisa merasakan, bisa memberi pendekatan agungnya kalimat la ilaha illallah ini. Nilainya begitu besar. Seperti begini. Ada petani, dia kerja tiap hari di sawah full 1 tahun tanpa libur. Tiap hari dapat 100.000. Jadi ya setahun ya 36 juta saja. Tapi ada seorang datang kepada presiden. Kemudian presiden mengatakan, saya kasih kamu hadiah uang 100 juta. Maka pertemuan dia dengan presiden 1 menit dan perintahnya presiden yang hanya 1 kata itu mengalahkan kerjanya petani 1 tahun. Itu maksudnya bagaimana besarnya perintahnya presiden nilainya. Kalau presiden yang kecil itu nilainya begitu besar, perintahnya bagaimana perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Nah, tidak bisa dibayangkan. Semua perintah Allah itu besar. Tidak ada perintah yang kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan apapun, karena kita enggak tahu mana yang diterima. Salat itu besar, puasa besar, zakat besar, haji besar, ngaji besar, baca Quran besar. Tapi tidak ada perintah Allah yang lebih besar, melebihi perintah la ilaha illallah. Enggak ada yang lebih besar daripada itu. Karena kalau yang lain-lain tadi dilanggar, masih mungkin diampuni. Tapi kalau yang satu ini, yaitu la ilaha illallah, kok dilanggar, enggak akan diampuni. Makanya dalam hadis dikatakan, innallaha yaghfiru lil 'abdi ma lam yaqa' al hijab. Allah Subhanahu wa taala masih akan mengampuni seorang hamba selagi belum turun hijab. Maka para sahabat bertanya, apa itu hijab ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antamutan nafsu wa hiya musyrikah. Jiwa mati dalam keadaan musyrik, tidak yakin kepada kalimat la ilaha illallah. Maka ini kalimat yang pendek tetapi paling besar, enggak boleh dilanggar. Perintah Allah yang lain dilanggar mungkin dimaafkan. Tapi kalau satu ini walaupun pendek kok dilanggar, tidak akan dimaafkan. Dan dalam satu hadis dikatakan, Nabi Isa mengatakan bahwa umat ini diizinkan oleh Allah, dimudahkan lisannya oleh Allah untuk mengucapkan kalimat yang dulu umat-umat terdahulu begitu berat untuk mengucapkannya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini zaman dulu susah ngomong begini ini. Bisa kita lihat nih. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, yang mau ngomong ini cuma 80 orang. Dalam ceritanya Khatib Al-Baghdadi, Nabi Saleh ketika kaumnya dihancurkan, habis tidak tersisa. Nah, ini cerita ini ya. Kalau cerita lain ada yang mengatakan tersisa. Saya bilang ini dari ceritanya Khatib Al-Baghdadi. Habis tidak tersisa. Maka beliau mengatakan, ya Allah, izinkanlah jangan sampai saya ini engkau wafatkan sebelum aku dipertemukan dengan hambamu yang beriman. Maka beliau muter seluruh dunia, cuma ketemu orang iman 3 saja.
Seluruh dunia itu waktu itu zaman Nabi Saleh itu yang iman cuma 3 biji saja. Ya, 3 gelintir orang. Bahkan pada zamannya Nabi Ibrahim, sesuai dengan hadis yang sahih kalau ini, yang iman itu di dunia cuma berdua, Nabi Ibrahim dan istrinya. Baru ditambah fa'amana lahu Lut, ditambah Nabi Lut. Bertiga saja seluruh dunia. Nah, kita hari-hari diizinkan Allah mengucapkan la ilaha illallah, kok enggak syukur bagaimana ini? Malah ngontak, atau kok panjang kali. Ini dikasih surga enggak mau, ini begini nih. Jadi ini satu kalimat yang begitu besar, sangat-sangat besar. Dan kita akan tahu ya, bagaimana besarnya kalimat ini ketika kita sudah sampai akhirat. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Ucapan alhamdulillah sekali akan memenuhi timbangan amalnya seseorang. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah kalau diterima oleh Allah akan memenuhi jarak antara langit dan bumi yang itu hampir 500 tahun lebih perjalanan. Ini hebat-hebat nih, amalannya orang itu hebat. Senjatanya sebenarnya hebat, tinggal cara menggunakannya bagaimana. Cara menghargai senjata itu bagaimana. Ini ada AK-47 tapi disimpan terus. Iya, enggak ada gunanya. Walaupun ada pisau kecil, kalau digunakan bisa untuk apa-apa. Tergantung kita itu mau dipakai apa enggak. Nah, pendekatan kepada Allah yang sudah banyak caranya itu mau digunakan atau tidak. Makanya kita banyak-banyak mengucapkan kalimat ini. Insyaallah semuanya. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdaludz dzikri la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah itu enggak perlu amalan yang misterius, enggak perlu yang aneh-aneh yang sampai tidak dipahami maknanya. Semprong bolong, ulo kasat, welut lunyu. Nah, ini enggak perlu yang aneh-aneh begitu. Enggak perlu yang pakai bahasa sampai enggak dipahami. Enggak perlu begitu. Cukup kamu itu la ilaha illallah, kamu itu sudah dicintai oleh Allah. Enggak perlu amalan rahasia, itu tidak perlu. Amalan itu sudah disampaikan semua, pendekatan diri kepada Allah itu sudah disampaikan semua oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam ayat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaihi min rabbik ilaika min rabbik. Semua sudah disampaikan oleh Nabi. Cuman yang perlu dirahasiakan tuh waktu mengamalkannya itu kadang-kadang perlu dirahasiakan. Ya amalannya bukan rahasia. Untuk mengamalkannya itu kadang-kadang perlu dirahasiakan sehingga seseorang itu punya hubungan khusus antara dia dengan Allah. Dan sebagian ulama mengatakan sembunyikanlah untuk kamu itu bisa ikhlas, sembunyikanlah kebaikan kamu sebagaimana kamu menyembunyikan keburukan kamu. Tidak ada orang di dunia ini yang pamer keburukan kecuali yang sudah sangat kafir sekali. Maka agar kita ini bisa jadi ikhlas, sembunyikan kebaikan kita. Sebagaimana Al-Imam Mansur Ibnul Mu'tamir, gurunya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini setiap malam kalau salat nangis begitu banyak. Sampai sembab matanya. Tapi sebelum keluar rumah langsung cuci muka bersih pakai celak biar enggak kelihatan ada bekas nangisnya sama sekali. Enggak mau kelihatan nangisnya, itu enggak mau kelihatan orang. Biar hanya Allah saja yang tahu nangisnya. Sama kayak seseorang budak, beliau ini suatu malam sedang berdoa dengan terisak-isak di kamarnya. Tuannya bangun, ngintip di kamar. Ini budaknya kok soleh sekali. Malu saya punya budak yang lebih soleh daripada saya. Udah, harus saya merdekakan.
Maka besok paginya dipanggil, kamu saya merdekakan. Loh, kenapa dimerdekakan Tuhan? Saya lihat kamu dari malam kok sholat terus sungguh-sungguh. Malu saya punya lihat orang yang begitu sungguh-sungguh sholatnya. Saya tidur, kamu kok melek. Kamu lihat Tuhan? Iya. Maka dia langsung, ya Allah, hubunganku dengan engkau sudah diketahui orang lain. Matikan saya sekarang. Langsung mati waktu itu juga. Nah ini kalau orang kan biasanya takut karena ketahuan jelek. Ini ketahuan baiknya takut. Gak mau, hanya Allah saja yang cukup tahu kebaikannya. Makanya memang kita ini harus begitu. Harus punya prinsip bagaimana yang kita cari, yang kita pertimbangkan itu hanya ridho Allah saja. Karena manusia itu dicari ridhonya itu gak bisa. Bakaitu faqalu ala tabtasim, dhahiktu faqalu ala tahtasim, basamtu faqalu yura'i biha, abastu faqalu bada ma katam, sakattu faqalu kalilul lisan, nataqtu faqalu kathirul kalam. Nah, itu manusia itu. Dhahiktu, saya ketawa, faqala ala tahtasim. Orang itu yang sopan tuh, jangan teriak-teriak. Bakaitu faqalu ala tahtasim. Ala tabtasim. Saya kemudian nangis. Senyum dikit tuh, hidup kok nangis aja terus. Akhirnya senyum. Basamtu faqalu yura'i biha. Ketika senyum, cari perhatian aja orang ini. Abastu, saya cemberut. Faqalu badama katam, ketahuan aslinya. Ya, aslinya begini nih orang ini. Sakattu faqalu kalilul lisan. Saya diam, maka mereka mengatakan, oh, memang ini lidahnya agak lain dia. Agak lain nih orang ini. Maka akhirnya enggak bisa ngomong, gagap ya enggak ngomong. Nataqtu faqalu kathirul kalam. Ngomong cerewet kali jadi orang. Fa aiqantu anni mahma arad ridhan nasi la budda min an udham. Nah, kita itu kalau nyari ridhonya manusia pasti salah terus. Apa aja yang kamu lakukan salah terus. Maka ketimbang nyari ridhonya manusia yang enggak ada pahalanya, carilah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua niat. Tapi kalau orang itu nyari ridhonya Allah bagaimana? Manil tamasa ridhan lidallah fi suhtillah radhiyallahu, manil tamasa ridallah fi suhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas, wa manil tamasa ridhan nas fi suhtillah sahitallahu alaihi wa ashata alaihi an-nas, atau kama jaa fil hadis. Orang itu kalau prinsipnya cari ridha Allah, walaupun semua orang marah, maka yang aneh justru Allah jadikan manusia-manusia senang kepada mereka. Tapi kalau orang itu prinsipnya mencari ridha manusia, walaupun Allah marah, akhirnya manusia pun yang dicari ridhonya nggak senang sama dia. Seperti Fir'aun, Qarun, Haman, dia pengen cari pangkat dan kemuliaan, demi pencitraan di hadapan manusia sampai lupa bagaimana cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi bagaimana? Enggak ada yang cinta Qarun, Fir'aun, Haman. Ada enggak yang cinta di sini? Fan Qarun gitu ada enggak? Kan enggak ada. Lah, orang-orang yang justru habiskan, tidak peduli kanan, tidak peduli kiri, tidak peduli depan, tidak peduli belakang. Yang penting bagaimana Allah ridha kepada saya, justru mereka sangat dicintai oleh Allah dan dicintai manusia. Seperti para nabi, para rasul, para sahabat. Sudah mereka tinggalkan manusia untuk Allah, akhirnya manusia pun dikembalikan Allah kepada mereka. Ada istilahnya para ulama, asal saya mendapatkan ridha Allah, walaupun manusia semua lari dari aku, manusia yang lari nanti akan dikembalikan oleh Allah kepada aku lagi. Tapi kalau kamu lari dari Allah, manusia yang di samping kamu dibikin lari kepada kamu. Makanya ini prinsipnya begitu. Wa afdalud du'a, dan seutama-utamanya doa alhamdulillah adalah memuji-muji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rawahu Ibnu Majah wan Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala
صحيح الإسناد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله